Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan belajar membuat tasbih counter atau tasbih digital. Nah, di sini kita akan belajar tentang penggunaan sebuah storage yang bernama TinyDB ya. Oke. Ini aplikasi tasbih digital yang sudah ada di Play Store. Kita akan buat kurang lebih seperti ini, tidak sama persis. Ya, ada untuk menampilkan counternya sedang di angka berapa, terus ini untuk tombol resetnya, ini untuk tombol tasbihnya ya, untuk nambah nilai ini. Nanti di video part 2 kita akan tambah dengan, kalau ditekan ini muncul suara klik. Di sana kita akan belajar menggunakan media dan nanti ada sedikit getaran, bergetar. Tapi itu di part 2 dari tasbih counter ini ya. Nah, sekarang kita belajar penggunaan TinyDB dulu. Oke. Nah, saya sudah membuat project di app inventor. Saya beri nama ini tasbihku, dan screennya saya sudah atur ya biar cepat. Align horizontalnya center, vertikal juga center. App name nya tasbihku. Terus saya kasih icon di sini. Saya upload ya icon tasbih yang ini. Oke. Udah saya upload. Screen orientation ini saya lupa, kita buat aja portrait terus. Oke. Nah, title visible-nya saya hapus, saya unchecklist ya, seperti itu. Nah, sekarang kita buat dulu dari inilah judul ini ya, tasbihku. Nih, jadi center ya, sebab di screennya itu kan kita setting align horizontalnya center, align vertikalnya center gitu. Oke. Kita buat di sini namanya tasbihku. Kita boldkan ya. Dan setelah itu kita buat untuk ini, untuk menampilkan counternya. Nah, backgroundnya kita pakai yang ini ya. Oke. Nah, backgroundnya kita letakkan di layout. Kita ambil vertical layout aja, seperti biasa nih. Backgroundnya kita hapus dulu, terus kita masukkan image nya. Oke. Oke, sudah. Mungkin kita atur aja besarnya ya. Nah, kita coba kalau weightnya itu kita pakai persen lah sekali ya. Kita coba 50% dari ukuran parentnya. Jadi kalau kebesaran kita kalian bisa rubah-rubah sendiri. Nah, kalau headnya itu kita coba pakai pixel. Kita coba 50 pixel dulu, kekecilan atau enggak. Saya pikir cukup. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita masukkan tombol reset ini ya. Itu button ya, button reset. Nah, tapi kita kan perlu setting ke kanan ya.
ke kanan. Nah di situ kita harus menggunakan, kalau screennya kan defaultnya tadi center ya, berarti kita harus tambah layout lagi, horizontal arrangement layoutnya. Terus di layout tersebut besarnya kita samakan dengan besar atasnya itu. Ini komponen atasnya ini ya, untuk counternya ini. Oke, kita samakan, berarti weightnya 100% ya, 50% tadi, sorry. Terus background colornya none. Terus di sini baru kita masukkan button. Nah, oh sorry, horizontal elemennya malah lupa kita setting ya, jadi kanan itu ya, jadi right. Nah seperti itu. Nah seperti biasa kita rename buttonnya jadi button apa ya, button reset. Button reset fungsinya mengembalikan nilainya ke 0 gitu. Oke. Akan tetapi kita hapus ininya, teksnya, dan kita ganti image ya yang sudah kita sediakan. Nah kebesarannya ya kita atur aja besar buttonnya. Kita buat aja mungkin agak kecil lah ya, 40. Stop aja 40. Weightnya juga 40 pixel. Nah udah cocok lah ya, udah cocok. Terus oh iya, di sini lupa kita masukkan labelnya ya, sorry. Labelnya kok nggak jadi di tengah ya. Oh iya, berarti horizontal arrangement untuk label ini harus kita atur nih, jadi center. Oke, sudah di tengah. Terus kembali ke labelnya ya, kita rename. Namanya apa ya, label counter aja mungkin ya, label counter. Oke, terus font size-nya mungkin dibesarin dikit ya, 18. Cocok nggak ya? Ya cocok lah. Kurang mungkin, coba 20. Nah ada pas 20 kayaknya. Kalau kurang besar ya besarin aja lagi. Terus kita boldkan ya mungkin ya, kita boldkan ya, pas deh. Terus baru kita kosongin ya, udah kita atur, kita kosongin, udah sip. Kita beli angka 0 lah ya, biar nampak dikit. Oke, kayaknya antar ini dua ini perlu ada jarak deh ya, yang memisahkannya. Kita tambah deh. Berapa ya besarnya? Coba 10 pixel. Udahlah segitu aja. Sip. Selanjutnya oke, buttonnya ini kayaknya ukurannya 30% atau 40% ya dari screen.
Ya kita coba masukkan aja dulu buttonnya. Oh ya, kita kasih jarak juga nih dengan yang atasnya. Headnya 10 pixel. Oke, ini kita rename dulu buttonnya jadi button counter. Oke, teksnya kita hapus, terus kita masukkan Emacs. Open. Nah, kebesaran ya. Coba kita ukurannya pakai main persen aja kita ya. Nanti kalau tampilannya kurang sesuai ya tinggal kalian perbaiki aja sendiri. Oh nggak cocok, kita harus main pixel nih. Coba kita main pixel ya. Kita coba dulu 200 kebesarannya. Kita coba 150 deh. Pas kayaknya 150, berarti ini juga otomatis 150 nih weightnya. Itu masih kebesaran ya, 125 deh ya, 125 130 lah, 130. Lupa tekan OK. Ini juga 130. Udah kayaknya ya. Kayaknya ya sih udah oke sih, tapi kayaknya ini yang ini juga nih besarnya nih, yang ini ya, yang horizontal arrangement untuk label counternya juga kayaknya besarnya nggak bisa kita pakai ini, nggak bisa pakai persen, nanti jelek nanti. Kita coba aja pakai pixel aja. Oh, kekecilin aja. Ini coba 170 deh. 170 oke. Berarti ini juga 170 yang horizontal arrangement untuk battery setnya. 170 ya, oke lah, sip. Nah, alhamdulillah udah jadi nih. Saya merasa yang label counternya tulisannya terlalu kecil ya, font size-nya. Coba kita tambah lagi ya, menjadi 23, tambah dikit, atau 282. Tuh aja deh. Oke. Nah, kita coba masuk ke halaman blognya. Kita belum menggunakan TinyDB ya, tapi kita masuk aja ke halaman blognya dulu. Nah, gimana caranya? Setiap kali button counter diklik itu nambah 1 gitu nilainya. Caranya ya when button counter klik, terus ambil label counter set text, kita ambil set label counter text ini.
Nah, terus di sini ada sedikit penambahan. Double contour text itu sama dengan nilai label counter yang lama ditambah dengan 1 gitu ya. Tadi saya ambilnya di sini di mat ya. Nah, kalau ngambil nilai label kemarin udah diajarkan sih, pakai yang ini label counter text. Nah, insya Allah udah gitu aja tuh. Nah, ketika button reset klik kan jadi 0 lagi kan ya. Mana button reset ini ya, when button reset klik sama sih dengan ini, kita duplicate aja. Bukan sama, ada sedikit kesamaan ya, langsung aja set dengan 0 gitu. Udah gitu aja. Nah, gitu. Mudah kan ngodingnya ya. Mudah banget nih. Oke. Nah, sekarang kenapa kita menggunakan TinyDB ya? Gini, saat aplikasi itu kita close, tapi misalnya kita mau zikir ya 100 kali, tapi kita mau tunda dulu nih, udah sampai counternya udah sampai 50 pencacahnya kan, kita close, pas kita buka lagi tuh jadi 0 lagi. Nah, kita close aplikasinya kan, kita lanjut lagi mulai dari 0 lagi, lupa kita kan udah sampai mana zikirnya tadi kan. Nah, untuk itu kita perlu menyimpan hasil terakhir itu ke sebuah storage ya, sebuah tempat penyimpanan, sehingga nanti ditutup, pas dibuka lagi ya yang terakhir, misalnya terakhirnya 50, counternya ya 50 gitu. Nah, jadi kembali ke halaman designer. Nah, storage itu ya di bagian storage ada banyak sih, ada CloudDB, file, TinyDB, TinyWebDB, bahkan ada yang baru itu Firebase, tapi masih eksperimental katanya, Firebase DB. Yang lagi tren ini Firebase ini, tapi kita pakai yang gampang aja dulu ya. Kita pakai TinyDB, kita masukin TinyDB. Nah, secara visible dan tidak visible-nya itu komponen itu dibagi dua. Ada yang non visible itu di bawah biasanya diletakin, atau di sini ada juga, tapi dia ada keterangannya. Sama yang visible, yang bisa dilihat mata, seperti itu. Oke. Namanya biar aja TinyDB. Oke. Jadi ketika kita menyimpan mengklik tombol counter itu, seharusnya kita menyimpan hasilnya itu ke TinyDB juga gitu. Kita simpan ke TinyDB. Nah, caranya gampang, kita klik di blok ya, di bagian blok TinyDB, kita cari store value, simpan nilai ya. Ini udah ada nih untuk clear semua value, untuk clear per tag nanti ada tag. Oke. Kita simpan ini. Nah, kita beri namanya misalnya counter ya, atau pencacah. Ini label tag ini atau labelnya terserah kita nih. Terserah kita. Oke.
tag ini terserah kita. Nah, kita simpan dengan ini tagnya bisa lebih dari satu. Misalnya kita mau nyimpan counter, terus ada nyimpan apa lagi. Yang penting tagnya dibedakan. Di sini nilainya. Nah, kita simpan dengan nilai dari label counter, apa value-nya kita simpan gitu. Nah, jadi ini kan di sini misalnya awalnya 0, diklik jadi 1. Nah, jadi labelnya jadi 1. Nah, hasilnya itu disimpan di sini. Seperti itu. Oke. Disimpan ke ini, ke TinyDB. Nah, kita bisa buat label yang lain ya. Misalnya XYZ. Kita nyimpan apa gitu nilainya, terserah. Atau misalnya username gitu. Kalau pakai username, di sini simpan apa username-nya gitu. Bisa banyak ya satu TinyDB itu. Oke. Nah, di battery reset juga harus kita tambahkan ini. Gitu. Counternya jadi 0 deh. Jadi 0. Nah, ada 1 ini. Kalau reset kan jadi 0. Oke. Nah, ketika screen kita masih menggunakan satu screen ya, nanti kita belajar menggunakan beberapa screen. Ketika screen 1 misalnya screen 1 ya, ini namanya screen yang paling atas nih kan. Kita bisa menggunakan beberapa screen ya, tapi belum saya ajarkan. Ketika screen 1 diinisialisasi, pertama dibuka gitu. Nah, ketika screen 1 pertama dibuka, nah di sini kita meletakkan nilai dari counter sebelumnya gitu. Berapa? Nah, di sini berarti label counter, set label counter text mana tadi? Mana nih? Set label counter text, ada yang lihat? Ini dia, sorry. Dengan nilai dari TinyDB, get value ya, get value. Oke. Nah, tagnya apa? Tagnya tadi counter kan nilainya. Nilai counternya sedang berapa? Jika value tidak ada, jika counternya tidak ada, berarti counternya tidak ada, itu berarti pertama kali dibuka setelah diinstal kan, belum ada tuh kan. Tag counternya aja baru ada setelah kita nekan tombol counter pertama kali atau nekan tombol reset pertama kali. Jika tidak ada, berarti label counter text ini kita set dengan apa? Dengan 0. Udah gitu aja. Udah jadi codingan kita. Sekarang saya mau coba pakai APK ya. Saya install APK-nya di handphone saya. Sebab nanti kan mau dicoba di close, terus dibuka lagi gitu. Oke. Jadi saya mau coba pakai APK. Mengingatkan kembali kalau APK di sini di build save APK ya. Oke, sekarang saya beralih ke smartphone ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sudah di smartphone saya dan APK yang sudah saya generate sudah saya install, sehingga hasilnya seperti ini yang kalian bisa lihat di layar ini. Nih.
Ini aplikasi tasbihku yang kita buat tadi, dan kita coba. Tadi saya udah coba juga sih. Nah, udah coba-coba tadi. Coba tombol resetnya jadi 0. Nah, coba kita tekan tombol counternya ini, nambah 1 terus ya, 0. Coba kita close aplikasinya ya. Aplikasinya kita close, kita buka lagi. Seharusnya dia tidak mulai dari 0, tapi mulai dari ya yang tadi ya. Coba kita coba lagi. Seharusnya dia mulai dari 12 ya. Ya, betul ya. Coba kita nolkan. Kita close lagi, kita buka lagi. Mulainya dari 0. Ya. Ya, begitulah ya. Semoga bermanfaat. Saya pikir cukup untuk video kali ini. Ini video part 1, bagian 1 untuk tasbih digital. Pada part 2 nanti kita akan belajar tentang media ya. Kita maunya pas diklik tombol counternya ini nanti bisa bunyi suara klik gitu. Jadi ada suaranya, juga ada getarannya. Dan bisa disetting nanti di bagian atas. Itu ada settingannya, suara mau dihidupin atau tidak, terus getaran mau dihidupkan atau tidak. Nah, nanti kita akan memakai komponen user interface switch. Jadi selama ini kan kita cuma pakai label, text box, button, ya itulah kurang lebih ya untuk user interface-nya. Nah, sekali-sekali kita pakai yang lain, kita pakai switch. Itu nanti di video part 2 akan kita pelajari. Oke, sekian. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.